Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mewawancara teman sekolah saya tentang gaya hidup. Adapun teman sekolah saya akan saya undang sekarang. Nah, baik, sekarang narasumber kita sudah ada di sini. Untuk beberapa orang pasti sudah kenal dengan siapa yang di samping saya. Tapi marilah kita berkenalan dengan Zakir. Zakir, saya berikan kesempatan. Oke. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Asikin, biasa dipanggil Zakir. Kalau soal identitas mungkin sedikit saja, itu saya dari mahasiswa UNM, jurusan Matematika Bilingual ICP, dan angkatan dari 2021, dan tentunya sekarang masih dalam proses pembelajaran di semester yang kedua. Baik, itu tadi identitas singkat dari Zakir. Di sini saya dan Zakir akan membahas tentang gaya hidup. Ya, pertanyaan saya yang pertama terhadap Zakir yakni adalah, menurut Zakir apa itu gaya hidup? Oke, perlu yang kita tahu itu gaya hidup. Kita ambil dulu katanya dari kata hidup. Tentu banyak orang-orang itu memiliki ide lain kalau soal gaya hidup. Nah, kalau dari saya sendiri itu, gaya hidup itu tergantung dari mana mereka dirawat, dari siapa mereka diwalikan. Karena tentu gaya hidup itu harus dicontohi dari orang-orang yang awalnya narawat pertama. Contohnya mungkin kayak orang tua, awalnya itu kayak orang tuanya mungkin kayak kaya, tentu gaya hidupnya mencontohi dari orang tuanya, mencontohi dari orang yang selalu kayak satu rumah dekat dengannya, ataupun mungkin kayak kakaknya, adiknya, ataupun seseorang yang kayak di luar kerabat, kayak mungkin orang yang dia kagumi, contohnya kayak seperti itu mungkin. Oh, jadi menurut Zakir sendiri gaya hidup itu pertama-tama itu berasal dari orang terdekat. Ya. Dan seiring berjalannya waktu, apakah sadar Zakir sendiri ini memiliki semacam panutan dalam gaya hidup? Baik itu tokoh fiksi ataupun tokoh yang ada di dunia nyata. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri, tokoh, kalau masalah gaya hidup tentu ada juga kuambil dari keluarga, atau contohnya dari kayak ibu, mama. Tapi yang paling kucontohi gaya hidupnya itu mungkin yang pengen sekali kucontohi gaya hidupnya, tapi sampai sekarang itu kayak tidak bisa kucontohi itu kayak gaya hidup dari kakekku. Dan gaya hidup dari kakekku itu kayak berpendidikan, terus berpendidikan di akademik, tapi dia itu juga kayak banyak pengalaman kayak di luar hal akademik tersebut. Contohnya kayak kan di akademik itu kayak belajar matematika, menghitung, fisika, menghitung, teori-teori dan seterusnya. Tapi dia itu juga kayak tahu caranya hal-hal yang selain dari itu, kayak cobanya kayak hal yang di pramuka, kayak seperti itu, bisa kayak hal otomotif seperti itu. Kayak dia juga anjir, pasang kacau ya. Biar nih. Nama apa jadi? Mau potong-potong kita. Dan terus kalau dari tokoh, mungkin saya bisa ambil salah satu tokoh yang bernama Jerome Pauline. Ya, itu kan tentu kita semua tahu itu yang siapa itu Jerome Pauline. Nah, orang ini kan berkuliah di Jepang, terus memiliki hal yang produktif, contohnya kayak memiliki channel YouTube yang tentunya seperti yang kita ketahui itu sudah kayak besar Niki channelnya. Terus ada pun juga kayak perusahaan yang dia buat sama salah satu saudaranya itu seperti semacam perusahaan minuman atau apapun itu. Nah, kalau soal gaya hidup yang bisa kucontohi dari Jerome Pauline itu, yang pengen sekali saya ikuti itu adalah bagaimana caranya dia bisa efisienkan itu waktunya untuk berbagai macam semua kegiatan yang dia punya tersebut. Terus tapi sekarang kalau gaya hidup sendiri yang saya punya ini masih kayak terbilang jauh mungkin dari kedua orang yang saya sebut tadi. Mungkin itu saja. Oh, jadi tadi Zakir mengutarakan bahwa orang yang dicontoh gaya hidupnya itu adalah kakek sendiri karena mampu di akademik dan non akademik. Untuk tokoh terkenal tadi Jerome Pauline, mungkin saudara Zakir memilih Jerome Pauline karena dia sebidang. Karena tadi membahas akademik dan non akademik, tentunya kita tidak bisa lepas dari pendidikan.
Pertanyaan kedua yaitu sebagai mahasiswa, bagaimanakah seharusnya gaya hidup menurut Anda? Nah, kalau dari saya sendiri, gaya hidup yang seharusnya dimiliki seorang mahasiswa itu tentu seperti yang saya sebutkan tadi, tapi mungkin dia tuh lebih menjurus kepada kejurusannya, gaya hidupnya. Terus kan biasa itu anak-anak jurusan itu ada yang kayak lebih ke teori, ada yang lebih ke praktek. Jadi kalau soal gaya hidup buat mahasiswa itu tentunya harus gaya hidupnya bisa dibilangkan lebih dibanyakan ke perkuliahannya. Terus kalau gaya hidup lain mungkin kayak soal kayak mungkin kayak soal berpakaian, soal apa yang dia makan, apa aktivitasnya sehari-hari itu tergantung dari berapa budget yang dia punya. Mungkin itu saja. Jadi tadi tentang tips-tips tentang mahasiswa itu kita harus berfokus pada jurusan sendiri misalnya. Tapi berhubung kita ini berasal dari kabupaten yang bukan kabupaten kita di sini, masih di Makassar, pasti banyak perbedaan gaya hidup dari kampung ke kota. Nah, ini bisa juga mempengaruhi gaya hidup kita. Iya, betul. Dan terus, apakah ada tips-tips sebagai mahasiswa agar kita bisa menjadi pribadi yang hemat dan tidak hedon untuk mengikuti gaya hidup orang-orang di sini? Kalau dari situ, memang pertamanya saya itu kan dari kampung, terus kuliah di kota. Tapi saya memang juga kayak pernah juga tinggal di kota sebelumnya, tapi tidak kayak sepadat ini. Nah, salah satu masalah yang pernah aku dapatkan kalau soal gaya hidup di kota itu, yang pertama tentu dalam masalah keuangan, gaya hidup dalam masalah keuangan. Terus gaya hidup yang kedua itu salah satunya bagaimana bergaul. Karena tentu yang seperti kita lihat, pergaulan di kota itu tentu berbeda dengan pergaulan di sebuah kampung ataupun desa. Dan terus kalau salah satu mungkin apa tadi tips? Ya, tips-tips agar tidak hedon. Maksudnya di sini berhemat. Berhemat. Oh, berarti kalau berhemat mungkin salah satu tips yang bisa ambil, cari teman yang bisa diajak berhemat. Karena kan kalau pindah mungkin ada yang mungkin ngekos, ada mungkin yang punya rumah, tapi kalau mungkin saya bisa kasih saran itu sering-sering berteman sama orang yang bisa bawa ke, kalau mau memang hemat, ikut itu orang. Karena biasanya orang yang hemat itu pasti ada di kemauannya. Terus ada juga kemauannya, kalau mau hemat pasti ada juga kemauannya buat kayak berproduktif. Jadi kalau masalah itu mungkin tergantung dari sama siapa berteman atau bergaul. Terus di sisi lain, bagaimana jika Sakir sendiri memiliki teman yang dalam hal ini termasuk hedon? Apakah Sakir sendiri akan menjauhi atau bagaimana? Oh, kalau itu memang karena saya juga memilih teman itu tidak melihat dari kayak begituannya, melainkan kayak bakal ku temani semuanya orang. Tapi orang yang kuanggap betul teman itu orang yang kupilih betul Contohnya kayak mungkin baik terus tidak kelihatan jelas bilang kayak kayak nanggap teman juga, jadi kuanggap tuh teman. Tapi kalau cuma nyari kayak mungkin orang kayak tidak hemat, kayak mungkin punya kebiasaan yang buruk, bisa ketularan sama saya, jadi itu kuanggap berteman juga. Cuman itu saya juga sebagai mahasiswa juga pasti sadar bilang, oh ini yang tidak baik, ini yang baik. Tapi kadang tuh juga Kak Hilaf tuh bilang kadang melakukan hal yang buruk, tapi kadang tuh juga sadar bilang, oh kalau begini tidak boleh ini, mungkin seperti itu. Terus berbicara tentang gaya hidup lagi, sebagai mahasiswa, apalagi yang sebaiknya dilakukan mahasiswa selain belajar untuk Sakir sendiri? Tentu selain dari belajar, mahasiswa itu harus punya salah satunya mungkin pekerjaan ataupun mungkin pekerjaan sampingan. Karena percuma juga kita belajar tapi tidak diamalkan di dunia masyarakat, karena nantinya juga kita ini kuliah ujung-ujungnya buat terjun ke lapangan, yaitu untuk di lingkungan masyarakat. Intinya dianukan itu pembelajarannya, mungkin itu. Itulah tadi wawancara dengan Sakir. Sebagai kesimpulan, apakah Sakir ingin memberikan sebuah kesimpulan lagi kepada penonton? Soal gaya hidup? Ya. Kalau soal gaya hidup, apa soal gaya hidup mahasiswa?
sembarang. Oh. Tapi sekarang konteksnya kan kamu mahasiswa. Oke, kan saya sendiri mahasiswa, jadi mungkin saya bisa berikan salah satu kesimpulan soal gaya hidup mahasiswa. Seorang mahasiswa jika ingin mempunyai suatu gaya hidup itu tergantung dari kemauannya sendiri. Apakah dia mau dibilang hemat atau mau dibilang gengsian atau bagaimana, itu tergantung dari dirinya sendiri gitu. Tapi kalau mungkin saya bisa kasih saran ataupun kesimpulan, sebagai mahasiswa gaya hidup yang kita punya itu harus bisa dikatakan jangan terlalu dilebih-lebihkan, karena di dunia kan sekarang kita ini lagi di masa-masa buat perkuliahan, persiapan untuk terjun ke Kehidupan yang lebih lanjut. ya lebih lanjut lagi. Jadi kalau soal gaya hidup yang terlalu berlebih-lebihan mungkin itu ditantanki dulu, nanti pas di Ketika kamu punya hasil sendiri. ya punya penghasilan tersendiri, mungkin seperti itu saja. Itulah kesimpulan dan wawancara dari saya dan Sakir tentang gaya hidup. Di sini kami akan menutup video ini dengan mengucapkan Yes. terima kasih. Oh ya. Dengan mengucapkan terima kasih. kasih.